Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Coki Benan dengan NIM 221010503991. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis equity multiplier dan capital adequacy ratio pada Bank Sentral Asia periode 2023 sampai 2024. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang terkait permasalahan. Perbankan adalah salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor perbankan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam menghadapi beragam tantangan global, seperti inflasi, ketidakpastian pasar keuangan internasional, dan juga perlambatan ekonomi. Meski kinerja sektor perbankan di Indonesia ini menunjukkan tren yang positif, tapi masih ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu ketahanan modal bank. Ketahanan modal bank ini merujuk pada dana ekuitas yang digunakan untuk menutup resiko kredit operasional dan juga pasar serta mendukung ekspansi bisnis. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini dibagi tiga, yaitu yang pertama bank, kedua equity multiplier, dan yang terakhir capital adequacy ratio. Yang pertama itu ada bank. Bank adalah sebuah badan usaha atau lembaga yang tugasnya menghimpun, menyalurkan dana kembali ke masyarakat, serta menjadi sistem pembayaran masyarakat. Yang kedua ada equity multiplier. Equity multiplier ini adalah alat ukur untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, maka dana yang digunakan perusahaan lebih banyak berasal dari hutang. Dan yang terakhir ada capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio ini adalah salah satu rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dipunya oleh suatu bank, di mana modal tersebut digunakan untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Selanjutnya ada Bank Sentral Asia atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan BCA. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dan salah satu lembaga keuangan paling berpengaruh dalam sistem keuangan nasional. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1957 dan berkembang menjadi bank retail yang fokus pada layanan pembayaran, transaksi, dan juga pembiayaan. Selanjutnya bisa dilihat di sebelah kiri atas ada data perusahaan yang digunakan untuk mengetahui hasil dari equity multiplier. Sedangkan di sebelah kanan bawah adalah data perusahaan yang akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar angka dari capital adequacy ratio. Berikut adalah hasil penelitian equity multiplier Bank Sentral Asia periode 2023 sampai dengan 2024. Berdasarkan gambar di atas ini, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan sekitar 0,33, di mana hal ini menunjukkan bahwa pertahanan modal Bank Sentral Asia pada tahun 2024 itu lebih baik dibandingkan pada tahun 2023. Berikutnya ada hasil penelitian capital adequacy ratio Bank Sentral Asia pada periode 2023 sampai dengan 2024. Berdasarkan tabel samping yang memberikan hasil perhitungan capital adequacy ratio Bank Sentral Asia periode 2023 sampai dengan 2024, dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal Bank Sentral Asia ini bisa dikategorikan sangat baik karena lebih tinggi dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh OJK, yaitu sekitar 12 sampai dengan 15%. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan, analisis equity multiplier dan capital adequacy ratio pada Bank Sentral Asia periode 2023 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka equity multiplier atau berada di kategori aman dan juga tingginya angka CAR yang dimana angka tersebut di atas minimum OJK. Secara umum, Bank Sentral Asia ini sangat mampu untuk menyerap risiko sekaligus mengelola dana dengan baik tanpa harus bergantung pada utang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.